Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Bersama saya, Katarina Dias akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Tingkatkan kerjasama di bidang penelitian, UNESA teken MOU dengan PT PLN Persero Puslitbang Ketenagalistrikan. Kenalkan perguruan tinggi kepada siswa sekolah menengah atas, UNESA terima kunjungan dari SMAN 3 Lamongan dan SMAN 1 Sukomoro Nganjuk. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Dalam upaya tingkatkan jalinan kerjasama di bidang penelitian, UNESA bersama PT PLN Persero Puslitbang Ketenagalistrikan tekenaskan nota kesepahaman. Kegiatan penandatanganan langsung dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama bersama General Manager Puslitbang. Peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian terus dilakukan oleh UNESA. Hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya jalinan kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan. Menindaklanjuti keinginan tersebut, UNESA teken MOU dengan PT PLN Persero Puslitbang Ketenagalistrikan pada 22 Juni 2022 di Gedung Rektorat Lantai 8 UNESA Lidawetan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, para dekan fakultas, Direktur Program Pasca Sarjana dan Vokasi, Kepala Lembaga, dan beberapa ketua jurusan. Selain teken MOU, pertemuan dua instansi ini membahas lebih detail mengenai potensi kolaborasi yang dapat dilakukan oleh UNESA dengan mitra terkait. Kita punya masalah banyak topik, sementara dari institusi pendidikan biasanya sulit mencari topik. Nah, ini kita pertemukan dengan Research Hub yang kita buat dan ini penandatanganan MOU-nya. Diharapkan nantinya semua masalah yang ada di PLN dapat diselesaikan atau dikolaborasikan kerjasama mengatasi masalah-masalah yang timbul. Di samping itu juga, bila dalam satu sisi institusi perguruan tersebut mempunyai topik ataupun masalah yang bisa menjadi kunci penyelesaian masalah di PLN bisa diusulkan dan kita kolaborasikan bersama. PT PLN Persero Puslitbang Ketenagalistrikan merupakan salah satu badan usaha milik negara dengan fokus utama pada riset dan pengembangan tenaga kelistrikan. Kolaborasi ini menjadi wadah yang tepat bagi UNESA untuk mengembangkan topik-topik penelitian guna tingkatkan sumbangsih inovasi baru dalam upaya pembangunan negara. Mereka memandang bahwa perguruan tinggi itu memiliki stok kepakaran begitu. Nah, dari stok kepakaran yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu, maka kemudian problem yang ada secara real di khususnya PLN tadi itu ditawarkan kepada kita dalam bentuk riset kolaborasi. Nah, di samping riset kolaborasi tadi ada kemungkinan bahwa ada dosen praktisi dari PLN, kemudian juga ada kemungkinan magang mahasiswa di magang riset atau magang di PLN distribusi. Nah, itu satu hal yang sangat positif yang nampaknya di dunia industri dan perguruan tinggi memang saat ini sedang dikawinkan untuk menghasilkan suatu kolaborasi yang positif. Tak hanya beri kesempatan bagi UNESA untuk melahirkan para ahli atau ilmuwan baru di masa mendatang, kolaborasi ini turut menjadi harapan baru untuk PLN Persero Puslitbang selesaikan problematika di lapangan melalui hasil riset Civitas Akademika. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Dalam masa penerimaan mahasiswa baru, UNESA ramai mendapat kunjungan dari sekolah menengah atas atau SMA, SMK, dan MA baik negeri maupun swasta. Kali ini giliran SMAN 3 Lamongan yang mengunjungi UNESA dengan membawa sebanyak 350 peserta didik dari kelas 11 beserta guru pendamping.
Universitas Negeri Surabaya atau UNESA kembali terima kunjungan sekolah menengah atas atau SMA. Kali ini UNESA terima kunjungan dari SMA Negeri 3 Lamongan di Auditorium Lantai 9 Gedung LP3M UNESA. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka mengenalkan perguruan tinggi kepada siswa supaya tumbuh minat siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kegiatan diawali dengan pemaparan selayang pandang tentang UNESA dan pengenalan fakultas serta prodi unggulan yang ada di UNESA oleh Kepala UPT Humas UNESA, Vinda Maya Setianingrum SOS MA. Selanjutnya penjelasan jalur penerimaan mahasiswa baru di UNESA oleh Ainur Rifki SPD MPD selaku Sekretaris Divisi Penerimaan Mahasiswa Baru Admisi UNESA. Yang pertama, agar anak-anak punya motivasi, berkeinginan melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga ke depan, karena ini anak-anak masih kelas 11, sehingga nanti harapan saya di kelas 12 ini anak-anak sangat luar biasa untuk berkeinginan melanjutkan ke jenjang ke perguruan tinggi, khususnya di UNESA ini. Pada sesi tanya jawab, terlihat para siswa begitu antusias untuk mengetahui lebih lanjut tentang ketentuan jalur masuk di UNESA, hingga organisasi-organisasi mahasiswa apa saja yang ada di UNESA. Pada sesi ini, Ainur Rifki SPD MPD juga menyampaikan, bagi calon mahasiswa yang berniat mendaftar kuliah lintas jurusan, dirinya tidak merekomendasikan hal tersebut, terutama pada jalur masuk SNMPTN yang menggunakan nilai raport sebagai indikator penilaian. Selanjutnya, dengan adanya kunjungan ini, diharapkan mampu meningkatkan minat para siswa untuk melanjutkan studi hingga perguruan tinggi. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Zulfaili Yahya melaporkan. Pengenalan terhadap pendidikan tinggi terus dilakukan oleh guru sekolah menengah atas. Salah satunya SMA N1 Sukomoro Nganjuk yang mengajak siswa kelas 11 kunjungi kampus UNESA. Dalam rangka studi kenal alam dan lingkungan ini, siswa diajak melihat lebih dekat manfaat dan peluang menjalani pendidikan tinggi. Sebanyak 137 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sukomoro Nganjuk ikuti kegiatan kunjungan studi ke Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Pada kegiatan yang berlangsung di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat UNESA, para siswa dan guru tersebut disambut langsung oleh Kepala UPT Humas UNESA, Vinda Maya Setianingrum SOS MA, dan Ketua Satuan Admisi UNESA, Dr. Sukarmin MPD. Usai sambutan, Kepala UPT Humas UNESA Vinda Maya Setianingrum SOS MA memberikan pemaparan mengenai gambaran serta keunggulan yang dimiliki tiap fakultas dan program studi yang ada di UNESA. Kemudian pemaparan materi dilanjutkan oleh Dr. Sukarmin MPD yang menyampaikan tentang jalur penerimaan mahasiswa baru yang ada di UNESA. SMA Negeri Sukomoro ini sepertinya memang arahnya ke keguruan ini. Jadi ada setiap tahun itu ada 1, 2, 3 yang di TS. Namun yang lebih diminati itu memang yang keguruan ini. Kayaknya seperti itu. Makanya kami fokuskan untuk kunjungan ini memang di UNESA ini. Pada sesi tanya jawab, para siswa tampak antusias untuk mengetahui lebih lanjut tentang UNESA. Adapun beberapa hal yang ditanyakan oleh para siswa, salah satunya terkait kesempatan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu perihal finansial. Merespon hal tersebut, Dr. Sukarmin MPD menyampaikan bahwa UNESA telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membuka kesempatan beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi, termasuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP dari pemerintah. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Sosialisasi jalur penerimaan mahasiswa baru UNESA terus digaungkan. Melalui program UNESA Virtual Campus Expo atau UVCE yang diadakan oleh UPT Humas UNESA, Satuan Admisi UNESA sampaikan peluang bagi 3.200 kuota mahasiswa baru jalur SPMB. Sambut pembukaan pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri, Humas UNESA kembali adakan Virtual Campus Expo UVCE SPMB jalur mandiri. Ditayangkan secara langsung di kanal YouTube official UNESA, beragam informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri diulas tuntas oleh Ketua Satuan Admisi UNESA, Dr. Sukarmin MPD, dan Kepala UPT Humas UNESA, Vinda Maya Setianingrum SOS MA. Dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB jalur mandiri ini, UNESA berikan peluang kepada 3.200 pendaftar
untuk menjadi bagian dari Sivitas Akademika UNESA. Terdapat total 74 program studi yang dibuka untuk penerimaan mahasiswa baru, baik prodi pendidikan maupun non-kependidikan. Tidak hanya unggul pada disiplin ilmu kependidikan, kini UNESA turut menawarkan keunggulan di bidang lain, meliputi seni, olahraga, dan ramah disabilitas. Ketua Satuan Admisi UNESA Dr. Sukarmin MPD menyampaikan, dalam Virtual Campus Expo ini, UNESA membuka berbagai macam program penerimaan. Dalam SPMB jalur mandiri ini meliputi jalur prestasi, non-tes atau jalur nilai UTBK, TMUBK, serta disabilitas. Tiap kategori program tersebut dibedakan berdasarkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi calon mahasiswa baru. Kemudian adik-adik yang belum lolos UTBK, jangan khawatir, UNESA sudah menyiapkan beberapa jalur, yaitu jalur mandiri. Ya. Nah, kemudian jalur tersebut, ya, jalur mandiri itu akan kami buka sehari setelahnya, berarti hari Jumat itu kami sudah membuka jalur mandiri, jalur non-tes UTBK. Ya, jadi jalur ini khusus untuk adik-adik yang kemarin ikut UTBK, ya, UTBK tahun 2021 tetapi belum lolos, silahkan mendaftar di jalur tersebut. Ya. Kemudian jalur berikutnya, ya, itu waktunya tidak bersamaan. Kami juga menyediakan jalur prestasi, kemudian jalur disabilitas dan jalur TMUBK. Nah, silahkan melihat informasi yang ada di admisi.unesa.ac.id, ya, jalur mana yang akan dipilih. Ketua Admisi UNESA juga berharap agar calon mahasiswa teliti dalam mempersiapkan data sesuai program SPMB mandiri yang dipilih, sehingga nantinya mahasiswa dapat melanjutkan seleksi ke tahap berikutnya. Dan satu langkah lebih dekat menjadi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Zulfaili Yahya melaporkan. Dalam rangka Disnatalis UNESA ke-58, Satuan Pengembang Media Informasi KC Media by UNESA gelar intensif workshop Road to K-Fest. Acara yang dilaksanakan di lantai 4 gedung perpustakaan UNESA ini menjadi pembuka rangkaian kegiatan KC Cari Talenta dan KC Festival yang akan dihelat pada bulan Juli mendatang. Rangkaian kegiatan kelas intensif workshop ini dimulai pada 20 hingga 24 Juni 2022 yang terdiri dari satu topik materi setiap harinya. Materi workshop yang diberikan diantaranya public speaking yang disampaikan langsung oleh Ketua Satuan Pengembang Media Informasi Herma Retno Prabayanti SEM Medcom pada hari pertama intensif workshop. Lalu di hari kedua, kelas konten kreator disampaikan oleh Ramadhani Aisyah dan Irhamna Kareka. Pada pelaksanaan hari ketiga, kelas Master of Ceremony disampaikan oleh Tia Ezar dan Yahya Ramadhani. Untuk materi podcast di hari keempat, dijelaskan oleh Mufti Isror Alfarobi dan Artama Giovanni. Di hari terakhir, dilanjutkan dengan pemberian materi fotografi oleh Tambang Waskito dan Zulfaili Yahya. Semua narasumber yang dihadirkan untuk mengisi materi adalah para praktisi di bidangnya masing-masing. Jadi acara ini diselenggarakan dalam rangka Disnatalis UNESA ke-58 dan juga Road to KCT, KC Cari Talenta, dan KC Festival. Tujuan acara ini banyak sekali mengembangkan potensi dan juga soft skill mereka di 5 bidang, public speaking, content creator, MC, podcast, dan juga fotografi. Untuk khususnya kalangan Sivitas Akademika UNESA. Target kedepannya supaya nanti di sini, khususnya mahasiswa UNESA tuh bisa lebih berani kembali untuk bisa mengembangkan soft skill-nya. Nggak hanya harus mahasiswa yang terkait ya bidang ilmu komunikasi ataupun broadcasting, tapi juga bisa untuk semua mahasiswa lainnya supaya bisa lebih mengembangkan yang mereka punya. Peserta intensif workshop ini dibuka untuk mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Selama 5 hari, para peserta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kelas dengan mengajukan beragam pertanyaan dan menyampaikan motivasinya mengikuti kelas yang diadakan oleh KC Media by UNESA. Para peserta pun menyampaikan pesan dan kesannya, diantaranya mengusulkan jika ada penambahan waktu untuk workshop dan kelas juga dibuka untuk umum selain dari mahasiswa UNESA. Karena ini workshop pertama kali saya, jadi yang jelas punya pengalaman baru dan terlebih lagi ini speakernya sudah berpengalaman tentunya dan banyak sekali materi atau ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan dari workshop kali ini. Tentunya saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang udah
kasih tahu sama speaker dan bisa menjadi salah satu dari soft skill yang saya miliki. Dengan diadakannya intensif workshop ini, para peserta mendapatkan banyak informasi dan diharapkan sudah menyiapkan diri untuk mengikuti ajang pencarian talenta di KCT dan KFest 2022 yang diadakan di bulan Juli mendatang. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Katarina Dias, tetap sehat, sampai jumpa.